Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman. Mohon maaf ya, dapur aku tuh benar-benar berantakan banget. Karena ini tuh aku habis keluar gitu bareng sama pak suami ya, tadi malam dan pulangnya tuh udah lumayan malam. Jadinya ini emang agak sedikit berantakan teman-teman, karena itu tuh aku perginya itu kemarin itu, dari ini ya, dari siang gitu teman-teman. Jadi ya gini deh keadaan dapurnya ini baru sempat aku beresin. Dan ini aku juga mau keluarin dulu beberapa perkakas yang ada dari dalam tas, cuman, ternyata aku lihat, ya kayaknya nggak terlalu banyak, ya udah deh nggak jadi aku keluarin, alhasil ya udah deh aku simpen aja tasnya sekalian, entar aja diberesin. Oh ya teman-teman, lemari yang ada di pojokan itu, lemari pakaian yang lama bener-bener ngeganggu pemandangan ya teman-teman. Karena itu sebenarnya tuh pengen aku makeover gitu ya, cuman belum sempet nih teman-teman, belum nemu waktunya. Karena buat makeover kayak gitu tuh pasti bakalan habis waktu tuh seharian teman-teman. Dan itu tuh bener-bener harus butuh mood yang bagus gitu ya, badan yang fit seperti itu. Jadi aku tuh belum sempat teman-teman untuk nge-makeover, tapi insya Allah aku akan secepatnya sih makeover itu. Karena jujur aku sebenarnya tuh udah nggak tahan sih ngelihatnya, pengen di makeover secepatnya biar bisa apa ya, biar bisa difungsikan gitu, dan sebagian yang di dapur mungkin mau aku pindahin ke depan biar apa ya, biar di bagian depan tuh juga ada isinya gitu teman-teman. Tapi ya insya Allah lah ya teman-teman ya, aku usahain secepatnya karena itu tuh memang beberapa tuh masih ada yang perlu diperbaiki sedikit sama pak suami gitu ya teman-teman, untuk apa ya, untuk lemarinya. Karena ada yang raknya itu terlalu jauh, jaraknya tuh terlalu tinggi. Nah itu aku mau tambahin lagi raknya gitu, itu pun nambahin raknya tuh dari pintu-pintu bekasnya gitu loh teman-teman, cuman aku nggak videoin lah ya kalau untuk yang begitu-begitu, itu nanti aku minta tolong sama pak suami aja, kapan dia sempatnya. Dan keseringan sempatnya pak suami itu sore hari pas dia pulang kerja gitu ya. Nah, kalau udah sore hari gitu aku nggak bisa videoin teman-teman, karena kan sore aku pergi main voli. Dan kalau pak suami disuruh ngevideoin kayak gitu, dia tuh bakalan sering nggak mau. Dan kalau aku nanti malah maksa dia gitu ya buat tetap ngevideoin, ujung-ujungnya nanti malah dia tuh nggak mau gitu teman-teman, ngebenerinnya gitu ya. Jadi ya udahlah ya, makanya ya aku sekarang ini pasrahin aja ke pak suami gitu. Yang penting aku udah kasih tahu ke pak suami yang ini perlu diperbaiki dan ini perlu ditambah, dan semoga aja bisa dikerjain lah secepatnya sama pak suami. Jadi nanti setelah udah kelar tinggal aku makeover gitu ya teman-teman. Karena aku mau pakai itu tuh buat nata barang-barang gitu sih, biar nggak terlalu banyak lemari yang kecil-kecil atau rak-rak yang kecil-kecil di dapur gitu. Karena kan itu juga lumayan besar ya space-nya. Kemarin tuh kan aku pengen beli rak yang besar gitu ya teman-teman, cuman karena emang ini udah ada lemari bekas, aku nggak jadi beli teman-teman raknya gitu ya. Lumayan teman-teman uangnya aku mau tabung dulu, karena memang target tabungan tahunan aku sama pak suami itu belum tercapai, tinggal dikit lagi sih teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya aku gajian aja sekali lagi itu tuh udah cukup gitu ya, cuman karena emang aku nggak gajian-gajian jadi ya udah deh, sabar-sabar dulu kah gitu ya. Pokoknya sekarang itu ada uang, aku mau fullin dulu target tabungan tahunannya. Nanti kalau udah beres baru aku tuh bisa manfaatin uangnya ke yang lain. Itu pun kalau misalnya nggak keburu awal tahun lagi ya, karena udah awal tahun lagi aku harus nabung lagi gitu buat target tahun depan lagi, seperti itu ya teman-teman. Ya maklum teman-teman, aku kan memang kalau apa-apa tuh harus serba nabung dulu ya. Apalagi anak-anak kan bentar lagi tuh udah mau sekolah teman-teman, butuh banyak biaya. Apalagi anak aku kan kembar gitu ya, otomatis memang benar-benar semuanya itu serba double biayanya. Dan menurut aku tuh teman-teman, selagi anak masih kecil gitu ya, kita tuh bisa kayak merencanakan pengen beli apa, pengen ngebangun usaha apa, atau pengen apa gitu ya. Pokoknya itu tuh masih bisalah gitu teman-teman kita usahakan di saat anak-anak tuh belum sekolah. Karena nanti kalau anak-anak tuh udah sekolah teman-teman, bakalan susah sih teman-teman buat ngebeli apa-apa gitu atau ngerencanain apa gitu. Karena seperti yang kalian tahu ya, sekarang tuh biaya sekolah tuh Masya Allah banget teman-teman, bener-bener mahal-mahal gitu ya, nggak ada tuh biaya sekolah yang murah-murah teman-teman. Sedangkan negeri aja tuh masih harus bayar gitu ya, dari kayak bayar buku gitu-gitu kan, tetap aja harus ngeluarin uang gitu. Jadi kayak bener-bener sekarang tuh harus nabung lah gitu, karena aku sama pak suami juga punya target buat beli sesuatu atau usaha gitu, cuman ya karena uangnya belum ada, jadi ya udah kita nabung ekstra dulu dari sekarang,
biar nanti tuh bisa gitu ya teman-teman tercapai dan terwujud. Kira-kira aku tuh mau ngapain, ya udahlah ya teman-teman kalian ikutin aja. Insyaallah juga suatu saat kalau misalnya aku pengen mewujudkan itu semua dan kalau aku masih ngonten gitu, insyaallah aku bakalan kasih tahu. Cuman hal itu tuh nggak bisa dalam waktu dekat teman-teman, pasti bakalan perlu waktu bertahun-tahun gitu ya untuk hal itu. Jadi ya sekarang itu kita usaha aja dulu dengan ikhtiar menabung. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya teman-teman. Ini aku nyuci-nyuci piring dulu nih teman-teman. Masya Allah banget ya, cucian piring itu kayak setiap hari itu selalu aja ada. Walaupun ya teman-teman kadang itu kayak sebelum tidur gitu ya, aku tuh udah cuci piring gitu ya. Misalnya malam-malam aku udah cuci piring, tapi pas aku pagi-pagi bangun tuh suka udah ada aja lagi gitu ya teman-teman yang kotor. Karena kadang tuh Pak suami kalau misalnya malam-malam atau apa ya, atau dia pulang jalan gitu kan, dia tuh suka makan terus nanti nggak dicuci piringnya ataupun minum ya di apa, berantakan aja seperti itu cangkir dan gelasnya gitu. Jadi ya pagi-pagi tuh udah numpuk lagi. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk dapur aku tinggalin dulu teman-teman. Aku mau lanjutin buat ngurusin jemuran pakaian aku dulu nih. Karena ini tuh cuacanya lumayan agak gimana ya, agak kurang meyakinkan sih sebenarnya. Cuman kayaknya itu bakalan cerah gitu. Jadi ya udah aku buru-buru deh ngejemurin pakaiannya semuanya. Barangkali takutnya nanti tuh hujan gitu ya sore hari. Jadinya setidaknya kan pakaiannya udah kering karena emang ini aku nyucinya itu emang udah dari pagi banget ya teman-teman. Jadi semoga setengah hari aja nanti tuh udah kering gitu ya. Ya pokoknya terbantu banget sih teman-teman di cuaca seperti sekarang ini punya mesin cuci gitu ya. Karena kalau enggak tuh pasti kayak bakalan apa ya, bakalan susah banget sih pakaian-pakaian tuh keringnya gitu ya. Karena emang hampir setiap hari hujan turun teman-teman, kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak ya malam, kalau nggak ya subuh. Pokoknya kayak harus aja gitu ya selalu ada hujan gitu. Jadi kayak pakaian-pakaian itu pasti rentan banget sama yang namanya nggak kering ya. Jadi mumpung cuaca itu kayaknya agak mendukung, ya udah langsung kita gas jemurin pakaian. Aku tuh teman-teman sebenarnya lagi ada insiden kecelakaan sedikit ya dalam ngonten, cailah bukan insiden aku sih, tapi tripod teman-teman, Masya Allah tripod aku tuh patah. Aduh beneran deh ya teman-teman, itu tuh pas aku lagi ngonten jadi ada kucing kayak lagi bertengkar gitu loh, kucingnya kejar-kejaran dan kalian tahu dia tuh nabrak tripod aku. Untung tripodnya itu tuh apa ya teman-teman, waktu itu tuh handphonenya lagi aku ambil gitu ya. Jadi tripodnya masih aku taruh di situ, terus handphonenya aku ambil karena waktu itu aku ingat banget aku tuh lagi ngedit thumbnail buat video tayang di hari tersebut gitu ya. Dari itu handphonenya aku ambil, tripodnya aku tinggal, aku terus duduk gitu teman-teman. Dan si kucingnya nabrak don tripodnya teman-teman, dan tripodnya itu kayak bener-bener kelempar gitu. Tripod yang tinggi loh teman-teman itu ya. Aduh ya Allah, sedih banget sih. Dan tripodnya itu patah teman-teman. Masya Allah ya. Jadi kayak aduh kesel banget sih teman-teman, tapi ya mau gimana ya, mau marah juga kucingnya nggak bakalan ngerti gitu ya. Jadi kayak sekarang tuh pasrah aja tripodnya itu sementara teman-teman, aku bisa-bisain aja buat dipakai ya, kayak aku ikat-ikat gitu untuk sementara. Insyaallah nanti kalau gajian lagi aku mau beli sih teman-teman tripodnya gitu ya. Nggak tahu sih nanti mau beli online apa offline, apa ya beli yang murah dulu gitu ya. Karena duh beneran deh kesel sih sama si kucingnya, cuman ya mau gimana gitu. Oke deh teman-teman, aku mau lanjut dulu ya videonya lagi. Ini aku lagi nyapu-nyapu di dapur karena urusan pakaian di luar udah selesai gitu ya. Jadi aku lanjutin lagi ke dapur karena kan tadi belum yang kelar banget ya urusan dapurnya. Jadi udah ini aku mau rapihin dulu dapurnya pokoknya sampai kelar, sampai beres ya teman-teman si dapur ini. Ini langsung aja aku sapu-sapuin karena ini tuh emang dari aku tadi tuh aktivitas dapur belum aku sapu-sapu sama sekali ya. Walaupun malam sore deng, sore ya, sore aku habis masak tuh langsung aku sapuin. Cuman ya pasti bakalan kotor lagi kan, karena kan itu sore aku nyapunya, malam kan masih bolak-balik di sini. Cuman tadi malam aku nggak nyapuin lagi sih teman-teman dapurnya. Jadi ya udah deh pagi-pagi ini aku langsung sapuin aja. Dan ternyata ini tuh pasirnya emang lumayan banyak teman-teman.
Saking ini tuh masih kayak pagi ya teman-teman, aku tuh belum ada yang, berencana mau kemana mana, motor pun belum aku keluarkan ya teman-teman, belum dipanasin. Karena sebenarnya aku tuh motor tuh bergunanya ya sore gitu ya, pas aku mau pergi main voli, nah disitulah motornya tuh baru kepake teman-teman. Kalau siang-siang gini mah aku nggak kemana mana gitu ya, di rumah aja, sibuk aja aku tuh dengan aktivitas aku di rumah ya teman-teman, dari aku tuh beberes sambil ngonten lah gitu ya, aktivitas di rumah sambil ngonten lah gitu teman-teman, belum lagi ngedit, ngedit YouTube, ngedit, buat FB gitu-gitu segala macem, terus, kadang tuh kayak mikir-mikirin caption buat di FB. Jadi kayak hari-hari aku tuh habis di itu aja gitu. Jadinya ya aku tuh nggak sempat teman-teman buat keluar-keluar siang hari kecuali kalau ada perlu banget. Oke, ini aku lanjut ya teman-teman, ini aku ngelipat pakaian, ini tuh posisinya udah, hampir sore sih, bukan sore banget, sekitar jam, 2-an lah ya, jam 2-an lebih kurang teman-teman. Pak suami juga udah pulang karena hari ini tuh kerja setengah hari. Ini aku mau pisah-pisahin aja sih teman-teman pakaian ini ya, dulu di video ini, tapi ini aslinya aku lipat semua ya. Cuman aku nggak videoin karena takutnya durasinya terlalu panjang. Dan pas aku lagi ngelipat pakaian, ini Pak suami tuh lagi manen sawit di depan rumah teman-teman. Sawit aku kan masih ada satu batang ya teman-teman, Masya Allah bener-bener deh ya, sawit aku tuh bener-bener cuman satu batang doang. Dan itu lagi dipanen sama pak suami karena ada 2 tandan gitu sawitnya yang masak teman-teman, yang udah mulai merah gitu ya. Biasanya sih teman-teman, manen sawit itu sekalian sama manen sawit punya, apa ya, punya mama mertua sedikit, ada sedikit punya mama mertua sawit. Nah, biasanya kadang suka digabungin di situ aja sekalian gitu ya. Cuman karena punya mama mertua itu udah dipanen beberapa waktu yang lalu teman-teman. Jadi, ya ini tuh kita, apa ya, kita panen punya kita sendiri gitu ya teman-teman. Itu pun cuma satu batang tapi lumayan teman-teman. Ini tuh pas dijual sama pak suami dapat uang itu tuh sekitar berapa ya, kayak 80 ribuan gitu teman-teman. Cuman aku, terima bersihnya tuh cuman 60 ribu karena sisanya dipakai buat ngisi minyak dan juga jajan ya sama pak suami dan juga anak-anak pastinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, segitu juga alhamdulillah. Walaupun cuma satu batang lumayan teman-teman ya, uang 60 ribu itu bisa buat jajan 1 minggu ya. Lumayan tuh karena memang per hari gitu teman-teman, anak-anak itu aku jatah itu jajannya 10 ribu, itu yang aku jatah gitu ya, yang dari uang yang aku pegang. Kalau jajannya sama ayahnya ya beda lagi, karena kadang tuh teman-teman pak suami tuh beneran deh ya sama anak-anak tuh kalau udah minta jajan aja anaknya, kayak susah banget dienggainnya gitu. Jadi aku tuh pagi-pagi bener-bener belas anak-anak itu nggak jajan teman-teman, aku kasih mereka makan sama minum susu aja gitu ya. Jadi nanti mereka jajannya itu ya pas pulang ayahnya, entah sore atau pas, malam hari sama ayahnya gitu. Palingan kayak aku main voli, itu nanti aku jajanin anak-anak teman-teman. Jadi nanti aku beliin, jajanan yang kayak bungkusan yang agak gede, ada tuh teman-teman di warung tuh kayak harganya tuh 2 ribuan apa 3 ribuan, nanti aku beliin mereka masing-masing satu, udah deh gitu. Terus nanti malam tuh jajan lagi sama ayahnya, palingan nambah dikit aja gitu. Karena ya sebenarnya kan jajan itu juga nggak terlalu penting-penting banget ya teman-teman, yang penting tuh ada aja gitu ya, yang penting itu makan. Dan anak-anak kan juga masih minum susu, jadi yang penting tuh itu gitu. Karena aku juga takut ya teman-teman kalau anak-anak terlalu banyak makan jajan, takutnya mereka tuh nanti nggak mau makan nasi gitu ya. Oke deh teman-teman, aku lanjut. Nah, ini setelah pak suami manen sawit tadi, dia tuh lanjut bantuin aku nyapu halaman karena aku tuh minta tolong sama pak suami ya. Aku bilang, "Bisa nggak ya bantuin sekalian, untuk nyapu halaman?" Aku bilang, "Karena aku tuh mau nyelesain lipatan pakaian dan habis ini aku main voli," aku bilang. "Jadi takutnya nanti nggak keburu," aku bilang, "halaman tuh udah benar-benar kotor." Dan alhamdulillah pak suami mau bantuin ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman, lumayan teringankan lah ya kerjaan aku. Karena jujur lipatan pakaian aku kan banyak banget ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Itu tuh kayaknya aku ngelipatin pakaian itu lebih 1 jam sendiri deh teman-teman, karena itu pakaian yang kecil-kecil tuh juga banyak, pakaian yang gede-gede tuh juga banyak banget. Jadi ya emang butuh kesabaran buat ngerjainnya gitu, dan syukurnya dibantuin nih kerjaan aku sama pak suami.
Itu juga Pak suami yang nyalain api ya teman-teman buat ngebakar sampahnya sekalian, biar sampahnya itu nggak bertebaran lagi atau nanti tuh malah takutnya keburu basah gitu ya, karena kan sekarang musim hujan. Jadi nih pas lagi panas langsung dimanfaatkan untuk ngebakarin sampah-sampah yang ada di sini, biar sampahnya itu nggak dicekerin ayam lagi nanti, terus juga biar nggak bertebaran kemana-mana. Maafkan samping rumah sebelah sini yang bener-bener masih amburadul banget ya, berantakan karena juga bingung mau ngerapiin gimana karena semua alat tukang Pak Som itu ada di sini. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini Pak Som udah selesai buat nyapu halaman. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.